Who the fuck are you? Skenario X. Agak karebah, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda ke sebuah penjara dengan sistem hukum rimba yang luar biasa mengerikan. Hingga pada suatu hari penjara itu kedatangan seorang napi baru, napi asing yang awalnya diremehkan dipandang sebelah mata bahkan hampir setiap hari menjadi sasaran intimidasi para napi gangster dan napi senior yang berkuasa di penjara tersebut. Tanpa mereka sadari, napi baru itu menyimpan masa lalu yang mengerikan. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. Kisah bermula dari seorang pemuda asal Inggris bernama Billy. Ia adalah seorang petinju berbakat namun hidupnya hancur berantakan setelah terjerumus ke dalam lingkaran hitam narkoba. Pelariannya dari masa lalu membawa Billy terdampar di Thailand. Bukannya bertobat, ia malah makin menggila. Tinju menghisap. Bisa dikata tujuan utamanya bertarung hanya untuk mendapat uang demi membeli serbuk-serbuk tak berguna itu. Di negeri gajah putih ini, Billy justru makin tenggelam dalam ketergantungan hingga akhirnya polisi setempat mulai memata-matainya. Sampai pada suatu hari ia ditangkap dalam sebuah penggerebekan di kontrakannya. Tanpa ampun, Billy langsung dilempar ke dalam penjara Klong Prem di Bangkok, salah satu penjara paling kejam dan syarat kekerasan. Begitu menapakkan kaki di sana, ia langsung disambut oleh rutinitas yang luar biasa mengerikan. Sel-sel yang super padat dipenuhi puluhan bahkan ratusan narapidana bertato yang brutal. Di penjara ini hukum rimba berlaku mutlak, siapa yang lemah akan menjadi sasaran. Malam pertama di penjara ini langsung menjadi mimpi buruk yang nyata bagi Billy. Tanpa kasur, tanpa bantal, ia dipaksa tidur berhimpitan di lantai semen bersama puluhan napi lainnya. Suasana penjara begitu mencekam, dipenuhi suara erangan, bau keringat dan asap rokok yang pengap. Lebih parah lagi, untuk mendapatkan air minum para napi dipaksa saling berebut. Yang lemah sudah pasti kehausan, bahkan banyak yang nyaris mati karena dahaga. Termasuk Billy yang baru saja dilempar ke dalam penjara neraka ini. Ada aturan bagi para napi baru yang wajib dipatuhi, tak boleh berjudi, merokok maupun membuat tato. Hukumannya pun tak main-main. Keesokan harinya, saat jadwal pembagian air minum tiba, Billy yang menjadi satu-satunya napi asing berkulit putih mulai mendapat sentimen. Ia tak diberi ruang untuk mengambil air dan terus dibully. Hingga pada akhirnya Billy mulai memberikan perlawanan. Atas kegaduhan itu, Billy langsung dibawa ke ruang isolasi yang sempit dan gelap selama 24 jam penuh. Namun hukuman itu belum ada apa-apanya. Begitu keluar, sipir langsung menyeretnya ke blok sel yang jauh lebih ketat dan berbahaya. Disinilah sarang para napi senior dan komplotan gangster kelas berat yang tubuhnya dipenuhi tato. Di bawah sel ini, seluruh pergerakan dan aturan tunduk dibawa kendali satu bos besar bernama Lembab. Begitu masuk, Billy langsung merasakan aura intimidasi yang luar biasa dari tatapan anak buah Lembab. Nah, sebagai satu-satunya napi asing berkulit putih di sana, ia langsung menjadi sasaran empuk. Dan sebagai penghuni baru, Billy wajib menghadap Lembab selaku penguasa tirani di blok tersebut. My name is Billy. You have money? No. Karena tak bisa berbahasa Thailand, Billy kesulitan berkomunikasi dan mulai memendam stres yang luar biasa. Rasa frustasi dan kecanduan narkoba perlahan memicu sisi gelap dalam dirinya. Terlebih saat anak buah Lembab mulai memperlakukannya dengan semena-mena. Billy masih berusaha bersikap sabar dan menempatkan diri sebagai orang baru di kandang macan ini. Lembab menyuruhnya tidur di sudut ruangan. Dibawa ke pemimpinannya, aturan di dalam sel terasa jauh lebih menindas.
Sebagai orang asing yang tak tahu apa-apa, Billy dipaksa berada di posisi paling bawah. Ia harus tunduk pada hierarki gangster yang berlaku di sana, di mana salah langkah sedikit saja taruhannya adalah nyawa. Tengah malam saat para napi lain terlelap, Billy terbangun dan pergi ke area toilet untuk buang air kecil. Namun ia langsung terkejut ketika beberapa napi tiba-tiba datang menyekap seseorang, bahkan dirinya. Di sanalah dengan mata kepalanya sendiri Billy menyaksikan pemandangan yang begitu biadab. Seorang napi muda yang lemah sedang digigit dan diperkeos mataharinya beramai-ramai oleh komplotan geng penjara yang berkuasa. Billy hanya bisa terengah-engah setelah menyaksikan kejadian menjijikkan itu. Saat itulah ia sadar bahwa di tempat ini kemanusiaan benar-benar telah mati. Lebih ironis lagi, napi yang menjadi korban malam itu memilih mengakhiri hidupnya daripada terus hidup di tengah kebiadaban para napi senior. Billy kini melihat dengan jelas bahwa hukum tak berlaku di dalam sel milik lembab. Narkoba dan pil beredar bebas seperti kacang goreng melalui tangan para sipir yang sudah disuap. Semua kegilaan itu bercampur dengan suasana sel yang pengap dan penuh tekanan. Dari sinilah Billy mulai tak bisa menahan diri yang mencoba mengadu pada sipir korup itu dan meminta obat penenang. Namun bukannya dilayani dengan baik, ia malah dikucilkan. Amarah Billy pun akhirnya pecah. Billy menyerang membabi buta hingga nekat menggigit telinga sipir korup itu. Akibat aksi gilanya langsung dilumpuhkan dan dihajar habis-habisan sebelum akhirnya diseret kembali ke sel isolasi yang sempit dan gelap gulita itu. Keesokan harinya, Billy langsung menyadari bahwa kedua kakinya kini telah terikat rantai besi. Kejadian itu mulai membuat para sipir dan anak buah lembab sadar bahwa napi asing yang baru masuk ini bukan orang sembarangan. Ia adalah sosok berbahaya yang tak bisa diremehkan. Setelah keluar dari ruang isolasi, kondisi Billy makin memprihatinkan karena siksaan Sako yang luar biasa. Tanpa uang sepeser pun, ia nekat mendekati seorang ladyboy penjara penjual rokok bernama Hilda. Billy berniat meminjam rokok dan berjanji akan membayarnya begitu punya uang nanti. Ia memelas meminta belas kasihan karena hidup sebatang kara. Melihat kondisi Billy yang sudah seperti mayat hidup, Hilda pun merasa iba lalu memberinya sebungkus rokok. Saat malam tiba, situasi penjara mendadak tegang karena para penjaga melakukan inspeksi mendadak berskala besar. Seluruh napi termasuk Billy dipaksa keluar dan dikumpulkan di lapangan. Petugas menggeledah setiap sudut sel untuk memastikan tak ada yang menyembunyikan narkoba, senjata tajam atau barang berbahaya lainnya. Satu persatu, tubuh narapidana diperiksa dengan sangat teliti. Suasana makin mencekam saat beberapa napi yang ketahuan menyimpan barang terlarang langsung dihajar di tempat sebagai peringatan bagi yang lain. Sementara itu Billy yang masih menahan Sakau hanya bisa berdiri pasrah. Di ambang keputusasaan akibat Sakau yang makin menyiksa tubuhnya, Billy mulai memutar otak. Sambil menahan rasa sakit, matanya bergerak liar mengamati setiap sudut penjara, mencari celah, mencari sipir yang bisa disuap atau diajak bekerja sama demi mendapat barang haram itu. Hingga akhirnya pandangannya tertuju pada seorang sipir bernama Ilyas yang kedapatan sedang melakukan transaksi narkoba secara sembunyi-sembunyi di sudut penjara. Melihat peluang itu, Billy langsung menghampirinya yang memohon agar diberi narkoba, bahkan dengan nekat menawarkan diri untuk melakukan pekerjaan kotor apapun asalkan keinginannya dipenuhi. Kebetulan Ilyas ternyata menyimpan dendam lama pada salah satu koki penjara. Melihat ada aset yang bisa dimanfaatkan, sipir korup itu pun langsung memberi syarat yang kejam. Billy harus menghabisi nyawa koki tersebut malam ini juga sebagai bayarannya. Malam itu juga Billy menyelinap ke dapur penjara. Dengan kemampuan bertarung yang ia miliki sebagai mantan petinju profesional, ia melancarkan serangan brutal hingga koki tersebut tak mampu bertahan. Dalam waktu singkat, tugas kotor itu pun selesai. Setelah semuanya beres, Ilyas menepati janji. Sipir korup itu akhirnya menyerahkan paket yang selama ini sangat dinantikan oleh Billy. Keesokan harinya saat Billy berjalan mengelilingi area penjara untuk mencari udara segar, langkahnya tiba-tiba terhenti.
Ia tak sengaja mengintip ke dalam sebuah ruangan besar. Matanya langsung terbelalak ketika melihat bahwa di dalam penjara neraka ini ternyata terdapat tempat pelatihan tinju khusus bagi para narapidana. Darah petinju dalam diri Billy seketika bergejolak. Dari luar pintu ia berteriak pada pelatih di sana agar diberi kesempatan untuk bergabung latihan. Namun pelatih itu malah memandangnya sebelah mata, meremehkannya habis-habisan lalu menyuruhnya pergi. Penolakan itu tak membuat Billy menyerah begitu saja. Ia sadar ring tinju adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan hidupnya di penjara ini. Otaknya langsung berputar mencari cara agar bisa melunakkan hati sang pelatih. Hingga akhirnya Naria memutuskan kembali mendatangi Hilda. Kali ini Billy berniat meminjam bukan lagi sebungkus rokok, melainkan satu slop penuh yang rencananya akan dijadikan pelicin. Dengan wajah memelas, ia jujur mengakui kalau dirinya bukan belum mampu melunasi utang rokok sebelumnya, namun kali ini ia benar-benar memohon agar dibantu sekali lagi demi masa depannya. Nah, melihat Billy datang dalam kondisi frustasi, entah mengapa tatapan Hilda berubah menjadi sangat sendu. Bukan lagi sekedar rasa iba, melainkan seperti ada ketertarikan tersendiri. Tanpa banyak bicara, Lady Boy itu kembali mengulurkan bantuan dan menyerahkan rokok yang diminta Billy. Berbekal satu slop rokok dari Hilda, Billy kembali mendatangi tempat latihan tinju. Begitu rokok itu berpindah tangan, sikap sang pelatih langsung mencair. Ia akhirnya memberi lampu hijau dan membiarkan Billy bergabung dalam sesi latihan hari itu juga. Baru beberapa menit melihat Billy menghajar samsak, sang pelatih langsung kaget. Kecepatan teknik dan bakat bertarung yang dimiliki Billy jauh di atas rata-rata napi lainnya. Masih setengah tak percaya dengan apa yang dilihatnya, sang pelatih segera memanggil salah satu petinju andalan Sasana untuk naik ke atas ring dan menantang Billy dalam laga sparring guna menguji kemampuan aslinya. Melalui pertarungan sengit itu, Billy akhirnya berhasil menumbangkan petinju andalan tersebut dan keluar sebagai pemenang. Kabar kemenangan mengejutkan ini langsung menyebar ke seluruh blok penjara, membuat geng lembab yang sebelumnya gemar menindas kini mulai menaruh rasa hormat dan segan padanya. Sadar bahwa kesempatan emas ini tak akan pernah datang tanpa bantuan satu slop rokok dari Hilda, Billy bergegas menemuinya kembali. Kali ini ia datang bukan untuk berutang, melainkan murni untuk mengucapkan terima kasih. Namun ada yang berbeda. Bukannya membiarkan Billy berbicara di ambang pintu seperti biasa, Hilda justru menariknya masuk ke ruangan pribadinya. Di dalam sana mereka mengobrol dari hati ke hati, saling berbagi cerita tentang kerasnya hidup di balik jeruji besi. Di tengah obrolan yang makin mendalam, sebuah rahasia akhirnya terungkap. Sejak pertama kali melihat Billy, Hilda ternyata sudah menyimpan rasa. Billy yang peka melihat situasi itu langsung memanfaatkan momen tersebut. Tak ada penolakan dari Hilda, atmosfer ruangan pun berubah drastis, kemesraan pecah di dalam sana. Hari berganti hari, Billy terus menggemblang fisiknya tanpa kenal lelah di Sasana. Setiap tetes keringat dijadikan bahan bakar untuk mengembalikan performa terbaiknya sebagai petinju. Hingga akhirnya hari yang dinanti tiba, pihak lapas menggelar turnamen tinju resmi antar narapidana. Kali ini tantangan Billy jauh lebih berat. Ia dijadwalkan menghadapi salah satu jawara bertahan yang terkenal lebih kuat, brutal, dan nyaris tak terkalahkan di dalam penjara. Duel maut itu pun disaksikan langsung oleh seluruh napi, para gangster, hingga jajaran petinggi lapas termasuk kepala sipir. Meskipun telinganya sampai sobek, Billy tetap berhasil menumbangkan lawannya. Ia kembali keluar dari ring sebagai pemenang. Kemenangan brutal itu langsung menarik perhatian orang paling berkuasa di tempat terkutuk ini. Tak lama setelah telinganya ditambal oleh petugas medis, Billy langsung diseret untuk menghadap kepala sipir secara eksklusif. Di mata kepala sipir, Billy bukan lagi napi biasa, melainkan mesin pencetak uang yang sangat menjanjikan. Tanpa basa-basi, kepala sipir menawarkan sesuatu yang sulit ditolak. Billy akan dipindahkan ke sel khusus tim tinju. Di sana ia akan mendapatkan hak istimewa yang tak pernah dirasakan napi lainer, mulai dari makanan yang layak, fasilitas latihan yang lebih baik, hingga kelonggaran dalam berbagai aturan. Ambisi kepala sipir pun sangat jelas. Ia ingin Billy menjadi orang asing pertama yang bertanding di bawah benderanya, mendominasi liga internal lalu menembus turnamen nasional.
Namun pada akhirnya bagi kepala sipir, Billy hanyalah jagoan baru yang siap dieksploitasi habis-habisan di atas ring. Bagi Billy ini adalah tiket untuk naik kelas di dalam hierarki penjara. Begitu menapakkan kaki di blok baru, Billy langsung disambut hangat oleh para anggota tim tinju lainnya. Atmosfer di sini terasa jauh berbeda dengan sel lembab yang kumuh dan penuh penindasan. Di blok elit ini ia diperlakukan dengan penuh rasa hormat sebagai seorang sesama petarung. Sebagai ritual resmi penerimaan anggota baru, punggung Billy harus dirajah dengan tato khusus penanda komunitas mereka. Dengan identitas baru yang terukir di punggungnya, Billy menghabiskan hari demi hari dengan latihan super keras demi mempersiapkan fisik dan mentalnya menghadapi ajang turnamen tinju nasional yang bergengsi tersebut. Ia juga tak pernah lupa datang ke warung Hilda. Tahu-tahu kemesraan kali ini jauh lebih membahana. Jagung berbulu Billy kini tertancap dalam. Namun siapa sangka biji Billy bergetar tak waras saat suatu hari setelah menyelesaikan sesi latihan yang padat, Billy berniat memberi kejutan dengan mendatangi tempat Hilda kembali. Ia malah tak sengaja melihat Hilda sedang berduaan di dalam kamar bersama napi lain. Menyaksikan pemandangan itu, darah Billy langsung mendidih, ngamuk membabi buta. Padahal semua itu hanyalah salah paham belaka. Hilda sama sekali tak mengkhianati perasaan Billy. Ia terpaksa melakukan itu demi mendapatkan upah untuk menyambung hidup di dalam penjara yang keras tersebut. Namun Billy tak peduli, katanya cinta memang sontoloyo. Sadar bahwa turnamen bergengsi yang sudah di depan mata jauh lebih penting bagi masa depannya, Billy memutuskan untuk menutup rapat hatinya. Ia tak ingin lagi terjebak dalam urusan cinta-cintaan seperti itu. Hari demi hari ia lewati dengan latihan ekstrim tanpa ampun. Setiap pukulan terus dipertajam, setiap kelemahan terus diperbaiki demi satu tujuan mutlak, yaitu merebut sabuk juara di ajang nasional yang sudah menantinya di depan mata. Hari besar yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Pengawalan ketat langsung dikerahkan untuk membawa Billy menuju lokasi turnamen nasional. Tempatnya cukup jauh dari penjara asalnya, berada di sebuah lembaga pemasyarakatan besar yang terletak di pinggiran kota. Begitu menapakkan kaki di sana, Billy langsung merasakan atmosfer pertarungan yang begitu pekat. Tantangan di arena baru ini terasa berkali-kali lipat lebih berat bagi Billy. Dulu ia punya kebiasaan buruk harus mengonsumsi narkoba terlebih dahulu agar bisa tampil percaya diri dan bertenaga di atas ring. Namun kali ini di bawah penguasaan ketat turnamen resmi, Billy tak punya pilihan selain memaksa dirinya bertarung dalam keadaan normal dan bersih tanpa pengaruh zat apapun. Para sipir sudah standby, ratusan penonton bergemuruh menanti pertandingan dimulai. Dua petarung telah memasuki arena. Begitu bel berbunyi, pertarungan hidup dan mati pun resmi dimulai. Melalui baku hantam yang luar biasa sengit selama beberapa ronde penuh darah dan keringat, Billy akhirnya berhasil menumbangkan lawannya. Kemenangan mutlak ini bukan hanya mengukuhkan posisinya sebagai juara baru, tapi juga mengharumkan nama lembaga pemasyarakatan tempatnya bernaung di kancah nasional. Kepala sipir dan seluruh rombongan dari lapasnya bersorak puas juga, namun kemenangan itu harus dibayar sangat mahal akibat bertarung habis-habisan dalam kondisi tubuh yang bersih tanpa booster narkoba.
Billy harus segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapat perawatan medis intensif selama beberapa hari hingga kondisinya benar-benar pulih dan stabil, Billy akhirnya dibawa kembali ke lapas dan dimasukkan lagi ke dalam selnya dengan status sebagai pahlawan ring tinju penjara. Tak lama setelah kembali ke sel, seorang sipir datang memanggil Billy ke ruang kunjungan karena ada seseorang yang mencarinya. Begitu pintu dibuka, Billy langsung terpukau saat melihat sosok pria parubaya di hadapannya. Ternyata itu adalah ayahnya. Ini adalah pertama kalinya sang ayah sudi datang menginjakkan kaki ke penjara tersebut. Ia hadir dengan rasa bangga yang luar biasa setelah mendengar kabar prestasi besar putranya yang sukses merajai turnamen tinju nasional. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye.